Badai mengamuk, ombak menghantam pantai berbatu. Di dalam mercusuarnya, Pak Tua Tom Curry menguatkan diri. Dia tidak pernah mengharapkan tamu di malam seperti ini. Tapi laut punya cara untuk mengejutkanmu. Dia mendengar suara benturan. Tom meraih lenteranya dan berlari keluar. Di sana, terdampar di pantai, ada seorang wanita. Dia cantik, dengan rambut merah terurai dan baju zirah emas yang aneh. Dia membawanya masuk. Wanita itu terluka tapi masih hidup. Namanya Atlana, dan dia adalah Ratu Atlantis, kota di bawah laut. Atlana adalah ratu prajurit yang bangga, tapi dia juga tahanan di dunianya sendiri. Dia telah melarikan diri dari perjodohan. Dia mencari perlindungan di permukaan. Tom menerimanya. Dia merawatnya hingga sembuh. Mereka jatuh cinta. Cinta mereka kuat, ikatan antara dua dunia. Tak lama kemudian, Atlana melahirkan seorang putra. Mereka menamainya Arthur. Arthur adalah anak yang istimewa. Dia mewarisi kemampuan ibunya. Dia bisa bernapas di bawah air. Dia bisa berbicara dengan ikan. Dia kuat dan cepat. Saat tumbuh dewasa, dia suka berenang bersama ibunya. Dia mengajarinya tentang Atlantis, rumahnya. Dia bercerita tentang keajaiban dan bahaya laut dalam. Tapi kebahagiaan mereka berumur pendek. Suatu hari, Atlana menghilang. Dia dibawa kembali ke Atlantis. Tom patah hati. Dia tidak pernah membicarakan Atlana lagi. Dia membesarkan Arthur sendirian, mengajarinya tentang dunia permukaan. Dia menyembunyikan kebenaran tentang warisan Arthur. Tapi laut dan takdir Arthur memanggil. Arthur Curry berbeda. Dia tahu itu. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan anak-anak lain. Dia bisa berenang berjam-jam tanpa lelah. Dia bisa menahan napas untuk waktu yang sangat lama. Dan ikan-ikan, mereka berbicara dengannya. Atau setidaknya, dia mengerti mereka. Ayahnya, Tom, seorang pria yang kasar tapi baik hati, mengatakan kepadanya bahwa itu hanya mimpi. Tapi Arthur tahu lebih baik. Laut berbisik kepadanya, memanggilnya ke sesuatu yang tidak dia mengerti. Suatu hari, seorang pria tiba di gubuk tepi laut mereka. Dia memiliki mata biru yang tajam dan trisula yang berderak dengan kekuatan. Namanya Vulko, dan dia berasal dari Atlantis. Dia memberitahu Arthur tentang ibunya, Ratu Atlana, dan nasib tragisnya. Dia berbicara tentang hak kesulungan Arthur sebagai Pangeran Atlantis. Arthur sangat marah. Dia merasa dikhianati oleh kedua orang tuanya, oleh rahasia yang mereka simpan. Vulko menjadi mentor Arthur. Dia melatihnya untuk bertarung, untuk mengendalikan kekuatannya. Dia mengajarinya tentang sejarah Atlantis, tentang budaya dan teknologi mereka. Arthur berbakat alami. Dia unggul dalam pelatihannya, menguasai kemampuannya dengan kecepatan yang luar biasa. Dia merasakan hubungan dengan Atlantis, dengan warisannya. Tapi dia tidak bisa memaafkan ibunya karena meninggalkannya. Tahun-tahun berlalu. Arthur tumbuh menjadi seorang pejuang yang kuat dan terampil. Dia bisa mengendalikan kekuatan lautan itu sendiri. Dia bisa berenang dengan kecepatan luar biasa, menciptakan pusaran air dengan jentikan pergelangan tangannya. Tapi dia tetap bimbang. Dia terpecah antara dunia permukaan, dunia yang dia kenal, dan kerajaan bawah laut yang merupakan hak kesulungannya. Dia tidak yakin dia berada di manapun. Arthur tahu tentang Atlantis. Vulko telah menceritakan kisah-kisah kepadanya. Dia telah menunjukkan kepadanya gambar-gambar dalam kristal bawah laut yang berkilauan. Tapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk melihat aslinya. Itu adalah kota dengan menara yang berkilauan, taman bioluminescent, dan teknologi yang luar biasa. Ikan berenang masuk dan keluar gedung. Hiu berpatroli di perbatasan. Sungguh menakjubkan. Itu juga benar-benar asing. Bangsa Atlantis adalah orang-orang yang bangga, dengan sejarah yang panjang dan kompleks. Mereka memiliki teknologi canggih, yang ditenagai oleh lautan itu sendiri. Mereka adalah prajurit dan ahli strategi yang terampil. Tapi mereka juga sombong. Mereka memandang rendah dunia permukaan, menyalahkan mereka atas polusi dan perang. Arthur mendapati dirinya terjebak di antara dua dunia. Dia tidak sepenuhnya menjadi milik keduanya. Dia bertemu saudara tirinya, Orm, Raja Atlantis saat ini. Orm adalah seorang pejuang yang kuat, tetapi juga kejam dan ambisius. Dia melihat Arthur sebagai ancaman, pengingat akan pengkhianatan ibu mereka. Persaingan mereka terjadi seketika, benturan kepribadian dan ideologi. Orm mewakili masa lalu Atlantis, isolasionisme mereka dan penghinaan terhadap dunia permukaan. Arthur mendapati dirinya tertarik pada Mera, seorang putri prajurit yang garang dari kerajaan bawah laut lainnya. Mera kuat, mandiri, dan cerdas. Dia melihat kebaikan dalam diri Arthur, potensinya untuk menjembatani kesenjangan antara Atlantis dan dunia permukaan. Dia menjadi orang kepercayaannya, pembimbingnya di dunia baru yang aneh ini. Dia melihat beban yang dia pikul, beban dua dunia di pundaknya. Dunia permukaan berada dalam kekacauan. Polusi mencekik lautan. Perang berkecamuk di seluruh benua. Keseimbangan kekuatan bergeser. Dan lautan, mereka mencerminkan kekacauan ini. Badai mengamuk dengan dahsyatnya yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Permukaan laut naik, menelan kota-kota pesisir. Bangsa Atlantis menyalahkan penduduk permukaan atas kecerobohan mereka. Mereka menuntut balas dendam. Orm melihat ini sebagai kesempatannya. Dia ingin menyatukan 7 kerajaan bawah laut di bawah panjinya. Dia berencana untuk mengobarkan perang di dunia permukaan, untuk menghukum mereka atas kejahatan mereka terhadap lautan. Dia mengerahkan rakyat Atlantis, memainkan ketakutan dan prasangka mereka. Dia adalah pemimpin yang karismatik, manipulator ulung. Dia menggambarkan Arthur sebagai orang luar, blasteran yang tidak bisa dipercaya. Arthur mendapati dirinya terjebak di tengah. Dia melihat penderitaan dunia permukaan, konsekuensi dari tindakan mereka. Tapi dia juga mengerti kemarahan bangsa Atlantis, ketakutan mereka. Dia memohon perdamaian, pengertian, tapi kata-katanya tidak didengar. Dia dipandang lemah, pengkhianat bangsanya sendiri. Dia terpecah antara kesetiaannya, antara dua dunia tempat dia terikat. Mera berdiri di sampingnya, kesetiaannya tak tergoyahkan. Dia percaya pada Arthur, pada visinya tentang perdamaian. Bersama-sama mereka melawan pengaruh Orm, mencoba mencegah perang yang dapat menghancurkan kedua dunia mereka. Mereka mengumpulkan sekutu, mereka yang masih percaya pada diplomasi, dalam menemukan cara yang lebih baik. Tapi gelombang perang berbalik dan sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan badai yang akan datang. Arthur tahu dia tidak bisa berunding dengan Orm. Saudara tirinya sudah terlalu jauh, dikonsumsi oleh keinginannya untuk membalas dendam. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menantangnya untuk memperebutkan tahta. Itu adalah tradisi setua Atlantis itu sendiri. Pemenangnya akan memerintah 7 lautan. Yang kalah akan dibuang selamanya. Itu adalah pertarungan yang tidak diinginkan Arthur, tetapi pertarungan yang tidak bisa dia hindari. Pertarungan itu epik. Itu berkecamuk di dasar laut, mengguncang fondasi Atlantis. Arthur bertarung dengan amarah badai, menggunakan kekuatannya dengan keterampilan dan presisi. Tapi Orm adalah lawan yang tangguh, memegang kekuatan lautan itu sendiri. Dia lebih besar, lebih kuat, didorong oleh amarahnya. Kedua bersaudara itu bentrok, pukulan mereka bergema di air. Mera bertarung di sisi Arthur, kekuatannya sendiri cocok untuk prajurit Atlantis manapun. Dia garang, bertekad untuk melindungi pria yang dicintainya. Dia bertarung dengan hati singa betina, setiap serangannya tepat dan mematikan. Dia tahu bahwa nasib kedua dunia bergantung pada pertempuran ini. Dia tidak akan mengecewakan mereka. Tapi Orm terlalu kuat. Dia memiliki kekuatan penuh tentara Atlantis di belakangnya. Dia mendapat dukungan dari rakyat, dibutakan oleh janji-janjinya tentang kekuasaan dan balas dendam. Arthur dan Mera kalah jumlah, kalah tanding. Mereka bertarung dengan gagah berani, tetapi sepertinya semua harapan telah hilang. Tepat ketika tampaknya Orm akan mengklaim kemenangan, sesosok muncul dari bayang-bayang. Bagian 6, Pencarian Trisula. Senjata yang bisa mengalahkan Orm, senjata dengan kekuatan luar biasa, tersembunyi. Trisula Atlan, diturunkan dari Raja Pertama, konon memberi penggunanya kekuasaan atas lautan. Itu adalah simbol kerajaan sejati, senjata dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Arthur, dibimbing oleh bisikan lautan, memulai pencarian berbahaya untuk menemukannya. Perjalanannya membawanya ke sudut tergelap lautan. Dia menghadapi makhluk mengerikan, penjaga kuno rahasia yang terlupakan. Dia menjelajahi bangkai kapal, dihantui oleh hantu para pelaut yang hilang di laut. Dia menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan tekad, didorong oleh harapan untuk menyelamatkan kedua dunianya. Mera tidak pernah meninggalkan sisinya. Dia menghadapi setiap bahaya bersamanya. Kekuatan dan keberaniannya tidak pernah goyah. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan arus, untuk melindungi mereka dari bahaya. Cintanya pada Arthur memberinya kekuatan, suar di kedalaman tergelap. Dia tidak akan membiarkannya menghadapi ini sendirian. Mereka mengikuti petunjuk samar, ramalan kuno yang dibisikkan oleh air pasang. Setiap tantangan yang mereka atasi, setiap rintangan yang mereka lalui, membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Tapi waktu hampir habis. Pasukan Orm berkumpul, siap melepaskan amarah mereka di dunia permukaan. Arthur harus menemukan Trisula, dan cepat. Bagian 7, Wahyu di bawah laut. Jauh di parit, tempat sinar matahari tidak berani mencapai, mereka menemukannya. Trisula Atlan, bersinar dengan cahaya dunia lain, tertanam dalam formasi batuan. Tapi yang menjaganya adalah makhluk mengerikan, Leviathan dari laut dalam. Itu adalah makhluk dengan ukuran dan kekuatan yang sangat besar, matanya bersinar dengan kebencian kuno. Arthur tahu dia tidak bisa mengalahkan makhluk ini dengan kekerasan. Dia harus memohon pada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Dia menutup matanya, menjangkau dengan pikirannya, berbicara kepada makhluk itu dalam bahasa laut. Dia berbicara tentang perdamaian, keseimbangan, kebutuhan untuk melindungi lautan. Makhluk itu mendengarkan, kepalanya yang besar miring karena penasaran.
Ia bisa merasakan kebenaran dalam kata-kata Arthur, keinginan tulus untuk harmoni. Ia telah menjaga Trisula selama berabad-abad, menunggu penerus yang layak. Ia menundukkan kepalanya, membiarkan Arthur mendekat. Saat Arthur meraih Trisula, gelombang energi mengalir deras melalui dirinya. Dia melihat penglihatan, kenangan masa lalu, tentang kehidupan ibunya di Atlantis. Dia melihat cintanya pada ayahnya, kesedihannya karena harus meninggalkannya. Dia melihat pemenjaraannya, eksekusinya di tangan bangsanya sendiri, dan dia melihat kebenarannya. Orm telah berbohong. Dia telah memanipulasi peristiwa untuk merebut kekuasaan. Bagian 8, Sang Raja Bangkit. Berbekal Trisula dan kebenaran, Arthur kembali ke Atlantis. Dia menghadapi Orm, mengungkap kebohongannya untuk dilihat semua orang. Dia menantang hak saudaranya untuk memerintah, bukan hanya melalui kekuatan, tetapi melalui kasih sayang dan pengertian. Dia berbicara tentang keterkaitan semua dunia, tentang perlunya perdamaian. Bangsa Atlantis mendengarkan, kemarahan mereka berubah menjadi keraguan. Mereka melihat kebenaran dalam pendirian Arthur, keaslian kata-katanya. Mereka melihat kekuatan yang dia miliki, kekuatan Trisula dan kekuatan keyakinannya. Dia bukan lagi orang luar, si blasteran. Dia adalah Aquaman, raja sejati mereka. Pertempuran terakhir berlangsung cepat. Diberdayakan oleh Trisula, Arthur bertarung dengan amarah lautan itu sendiri. Dia mengendalikan arus, melepaskan gelombang pasang dan memerintahkan kehidupan laut untuk membantunya. Dia bertarung bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk melindungi. Dia berjuang untuk masa depan Atlantis dan dunia permukaan. Orm, yang dikonsumsi oleh amarahnya sendiri dan dibutakan oleh ambisi, bukanlah tandingan kekuatan baru Arthur. Dia jatuh, kalah, dan dipermalukan, dilucuti dari mahkota dan kekuasaannya. Dia dibuang dari Atlantis, dikutuk untuk menjalani hari-harinya di pengasingan. Bagian 9, Tujuan Seorang Raja. Dengan Orm dikalahkan, Arthur naik tahta Atlantis. Dia dimahkotai sebagai raja, bukan oleh darah atau penaklukan, tetapi oleh kehendak rakyatnya. Dia adalah jenis penguasa yang berbeda, yang mencari perdamaian dan pengertian. Dia tahu bahwa masa depan Atlantis bergantung pada kerjasama dengan dunia permukaan. Dia mendirikan kedutaan di kedua dunia, mendorong komunikasi dan pengertian. Dia bekerja untuk membersihkan lautan, untuk menyembuhkan kerusakan yang telah terjadi. Dia menggunakan kekuatannya untuk mencegah bencana alam, untuk melindungi daratan dan laut. Dia tidak pernah melupakan akarnya. Dia sering mengunjungi ayahnya, berbagi cerita tentang petualangannya, dan meminta bimbingannya. Dia menemukan cinta dengan Mera, yang memerintah di sisinya sebagai ratunya. Bersama-sama mereka membawa era perdamaian dan kemakmuran ke Atlantis. Arthur, yang dulunya adalah anak laki-laki yang terjebak di antara dua dunia, telah menemukan tempatnya sebagai jembatan di antara mereka. Dia adalah Aquaman, Raja Atlantis, pelindung lautan, pahlawan untuk kedua dunia. Perjalanannya baru saja dimulai.